Selamat pagi, Nel. Lincoln Prismo dengan NIM 210211606113. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas sistem multimedia. Dengan studi kasus, sebuah perusahaan penyedia layanan streaming video, Streamco, menghadapi keluhan pengguna terkait kualitas layanan mereka. Keluhan yang sering diterima meliputi buffering yang terlalu lama, kualitas video yang turun secara drastis saat jam sibuk, dan gangguan koneksi. Tim teknis menduga bahwa masalah ini bertujuan dengan pengaturan protokol jaringan dan manajemen layanan multimedia mereka. Protokol yang tepat. Protokol-protokol yang relevan untuk komunikasi multimedia antara lain RTP, Real Time Transport Protocol, RTSP, Real Time Streaming Protocol, RTCP, Real Time Control Protocol, SIP, Session Initiation Protocol, HLS, HTTP Live Streaming, Web RTC, Web Real Time Communication, MPG, DAS, Moving Picture Expert Group Dynamic Adaptive Streaming over HTTP. Kemudian peran masing-masing protokol dalam meningkatkan kualitas streaming multimedia. RTP Real Time Transport Protocol digunakan untuk mengirimkan data multimedia secara real time seperti audio dan video. Kedua, menyediakan timestamp dan nomor urut paket untuk menjaga sinkronisasi dan mengatasi masalah kehilangan paket. Kemudian untuk cara kerjanya di sini ada encoder dan decoder. Jadi di encoder ini data seperti audio atau video dikodekan menjadi format digital. Kemudian kalau di sini dilihat ada RTP header, itu ditambahkan. Data dibagi menjadi blok kecil. Setiap blok diberi header RTP yang berisi informasi waktu, timestamp, dan nomor urutan. Kemudian sending RTP dan dilanjutkan dengan UDP. Blok-blok data dan header RTP dikemas dalam paket UDP untuk dikirimkan melalui jaringan. Kemudian untuk pengirimannya itu melalui internet dan paket dikirim menggunakan protokol IP atau Internet Protocol. Jadi untuk pengirimannya kemudian diterima oleh UDP, kemudian receiving RTP. Nah, ini RTP menyusun kembali. Spesifik RTP membaca header RTP yang menyusun kembali data sesuai urutan dan waktu. Jadi kemudian decoder itu data diubah kembali ke dalam bentuk aslinya seperti suara atau video. Jadi kesimpulannya RTP yang memastikan pengiriman data real time dengan urutan yang benar dan sinkronisasi waktu. Selanjutnya, peran RTSP, Real Time Streaming Protocol, memungkinkan pengguna mengontrol playback media seperti play, pause, rewind, dan sync, dan mendukung pengelolaan sesi streaming dengan efisien antara klien dan server. Jadi alurnya untuk RTSP di sini pertama kamera. Kamera ini mengcapture video atau audio secara real time. Kemudian kamera ini mendukung RTSP untuk menyediakan aliran video atau audio secara langsung atau live stream. Jadi kamera RTP ini mengirimkan data streaming ke server. Ya, jadi server bertugas sebagai penghubung yang mendistribusikan data streaming ke banyak perangkat sekaligus. Jadi server dapat mengelola permintaan play, pause, stop dari klien menggunakan protokol RTSP. Jadi client device, komputer atau monitor ini menerima aliran video atau audio dari server. Perangkat ini dapat menonton live stream melalui jaringan dengan menggunakan aplikasi yang mendukung RTSP seperti FLC atau perangkat lunak monitoring CCTV. Selanjutnya, RTCP Real Time Control Protocol berfungsi sebagai protokol pendukung RTP dengan menyediakan laporan kualitas layanan COS, membantu pengirim untuk menyesuaikan pengiriman data berdasarkan kondisi jaringan seperti paket loss dan jitter.
Selanjutnya untuk alur. Jadi di sini ada sender. Nah, sender mengirimkan data media seperti audio atau video melalui protokol RTP ke penerima receiver RTCP. Jadi RTCP ini sender juga mengirimkan paket kontrol. Jadi di sini ada RTP dan RCP. Tapi kalau RTP itu mengirimkan paket kontrol RTCP dengan memberikan informasi tentang sesi streaming seperti statistik pengiriman, identifikasi sender, dan informasi sinkronisasi. Kemudian di sini ada em, receiver, RTCP receiver ini sebagai umpan balik. Jadi receiver mengirimkan paket RTCP kembali ke sender untuk melaporkan kualitas penerimaan data. Jadi paket ini meliputi jitter, variasi delay selama pengiriman data. Kemudian paket loss, paket data yang hilang selama pengiriman, round trip time, RTT, waktu yang diperlukan untuk paket bolak-balik. Nah, di sini juga terdapat internet, itu media dan paket kontrol dikirim melalui internet. Dan RTP bertanggung jawab untuk pengiriman data media secara real time. Kemudian RTCP digunakan untuk komunikasi kontrol antara sender dan receiver. Selanjutnya, SIP, Session Initiation Protocol, menginisiasi, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia seperti panggilan video, membantu dalam negosiasi format media yang digunakan untuk memastikan kompatibilitas. Kemudian alur komunikasi menggunakan SIP di sini, misalkan di sini user agent A dan ini user agent B. Jadi user agent A ini perangkat pengguna mengirimkan permintaan ke SIP server untuk memulai komunikasi dengan user agent B. Kemudian invite ini berisi informasi seperti alamat tujuan, user agent B, dan detail sesi. Misalnya, format media yang akan digunakan. STP server bertindak sebagai perantara antara kedua klien ini. Jadi, meneruskan permintaan SIP invite ke user agent B. User agent B menerima permintaan dan mengirimkan respon melalui SIP server. Jadi, ini dari klien A, lalu ke SIP server, dan ke klien B. Dan klien B mengirimkan permintaan respon ke klien A. Kemudian dalam respon ini, user agent B dapat menyetujui atau menolak panggilan setelah user agent A dan B sepakat. Jalur komunikasi langsung antara mereka terbuka melalui protokol yang sesuai. Misalnya RTP untuk pengiriman audio atau video. Kemudian SIP ini hanya digunakan untuk memulai sesi transfer media yang dilakukan melalui protokol lain. Oke, selanjutnya. HLS, HTTP Live Streaming. Bagi video menjadi segmen kecil dan mengirimkan segmen tersebut melalui HTTP. Menyesuaikan kualitas video berdasarkan kondisi jaringan pengguna secara real-time. Kemudian, untuk alurnya, live media atau video live berasal dari berbagai sumber, dari kamera, studio, atau perangkat mobile. Kemudian video ini ditangkap dan diproses menjadi format digital untuk pengkodean HLS. Video digital yang ditangkap kemudian dipecah menjadi segmen-segmen kecil dengan durasi tertentu. Jadi setiap segmen ini kemudian dikompres dan dipaketkan dalam format HLS. Dan format HLS memungkinkan streaming video secara adaptif. Jadi artinya kualitas video dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan kecepatan internet pengguna. Jadi kalau dilihat di sini ada 360p, 280p, 720p. Nah, em, setiap segmen ini dikompres dan dipaketkan dalam format HLS. Jadi format HLS ini memungkinkan streaming video secara adaptif. Artinya kualitas video dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan kecepatan internet pengguna. Nah, untuk server HLS, segmen-segmen video yang sudah dipaketkan dalam format HLS kemudian disimpan di sebuah server. Jadi server ini yang akan berperan sebagai pusat distribusi konten video.
Kemudian untuk permintaan pengguna ketika pengguna ingin menonton video live, perangkat mereka, misalkan smartphone, laptop, dan lain-lain akan mengirimkan permintaan ke server HLS. Jadi permintaan ini berisi informasi tentang perangkat pengguna, seperti jenis perangkat, sistem operasi, dan kecepatan internet. Penyesuaian kualitas. Selanjutnya untuk server HLS akan menganalisis informasi dari perangkat pengguna dan memilih kualitas video yang paling sesuai dengan kondisi jaringan pengguna. Nah, misalnya jika koneksi internet pengguna lambat, server akan mengirimkan video dengan kualitas rendah, misalkan 360p, 360 pixel. Jadi sebaiknya jika koneksi internet cepat, server akan mengirimkan video dengan kualitas tinggi, misalnya 720 pixel. Jadi pendistribusian video dari server HLS ini kemudian mengirimkan segmen-segmen video yang telah dipilih kepada perangkat pengguna secara berurutan, dan perangkat pengguna akan merakit kembali segmen-segmen video tersebut menjadi video yang utuh dan menampilkannya pada layar streaming real time. Nah, proses pengiriman dan pemutaran video ini dilakukan secara real time sehingga dapat menonton secara langsung tanpa menunggu video selesai diunduh terlebih dahulu. Oke, selanjutnya Web RTC, Web Real Time Communication. Web RTC mendukung komunikasi audio dan video secara langsung antar browser tanpa memerlukan plugin tambahan, menggunakan jaringan peer-to-peer untuk mengurangi latensi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian kalau dilihat di sini, how Web RTC works. Untuk Web RTC di sini dimulai dari peer. Jadi, em, peer ini klien, setiap perangkat yang ingin berkomunikasi, misalnya komputer, smartphone, ini disebut sebagai peer. Kemudian peer ini bisa jadi browser web yang sedang menjalankan aplikasi. Kemudian signaling server, ini peer-peer ini tidak bisa langsung terhubung satu sama lain karena adanya firewall atau network address translation atau disingkat NAT. Nah, untuk mengatasi hal ini diperlukan sebuah signaling server. Jadi signaling server ini berfungsi sebagai perantara untuk menegosiasikan koneksi antara kedua peer ini. Kemudian proses koneksi, inisiasi. Salah satu peer akan memulai koneksi dengan mengirimkan sinyal ke signaling server. Kemudian pencarian peer, signaling server akan mencari peer tujuan yang ingin dihubungi dan pertukaran informasi. Setelah menemukan peer tujuan, signaling server akan memfasilitasi pertukaran informasi antara kedua peer IP dan alamat IP dan port yang akan digunakan untuk komunikasi media. Dan kemudian penawaran offer. Penawaran atau offernya itu peer yang memulai koneksi akan mengirimkan offer kepada peer tujuan. Dan offer ini berisi informasi tentang kode yang didukung, resolusi video, dan pengaturan lainnya. Kemudian peer tujuan akan merespon atau menjawab yang berisi konfirmasi atas pengaturan yang disepakati. Setelah kesepakatan tercapai, kedua peer ini akan memulai koneksi media secara langsung tanpa melalui signaling server lagi. Jadi media, audio, video, atau data ini akan dikirimkan langsung antara kedua peer. NAT traversal, atau disingkat NAT, di sini NAT traversal, mengatasi masalah. Nah, kedua peer biasanya akan menggunakan turn, stun atau turn server. Jadi server-server ini membantu peer menemukan alamat IP publik mereka dan menemukan jalur untuk berkomunikasi di balik NAT, NAT ini. Jadi stun atau session traversal utilities for NAT digunakan untuk mendeteksi keberadaan NAT dan alamat IP publik. Kemudian untuk turn, ini traversal using realize or not. Ini digunakan sebagai relay jika direct connection tidak memungkinkan karena NAT yang sangat ketat. Jadi secara singkat untuk web RCT ini memungkinkan komunikasi real-time secara langsung antara browser tanpa perlu server media yang besar. Signaling server ini berperan penting dalam menegosiasikan koneksi awal, sementara stun dan turn ini membantu mengatasi masalah NAT
Jadi setelah koneksi media terjalin, data akan mengalir langsung antara kedua pihak. Oke, selanjutnya MPGDS, Moving Picture Expert Group Dynamic Adaptive Streaming. Standar streaming multimedia berbasis HTTP yang memberikan fleksibilitas dalam memilih kualitas video, memastikan pengalaman pengguna tetap optimal dengan menyesuaikan resolusi berdasarkan bandwidth. Untuk alur kerja dari MPGDS, pertama di sini AV input, jadi video sumber misal rekaman kamera, file video diproses. Kemudian segmentasi. Nah, video dibagi menjadi segmen-segmen kecil dengan durasi tertentu. Dan setiap segmen di-encode dengan berbagai bitrate untuk mengakomodasi berbagai kecepatan koneksi. Nah, kemudian dibuat sebuah file MPD di sini, media presentation description, yang berisi informasi tentang semua segmen video, seperti bitrate, durasi, resolusi, dan codec yang digunakan. Jadi MPD ini juga berisi informasi tentang URL dari masing-masing segmen packaging. Kemudian segmen-segmen video dan file MPD ini dibungkus dalam format yang sesuai untuk pengiriman melalui HTTP. Delivery. Segmen video dan file MPD disimpan di sebuah server, disimpan pada sebuah server. Kemudian untuk permintaan klien, HTTP klien di sini ada klien, misal browser atau aplikasi mengirimkan permintaan ke server untuk mendapatkan file MPD. Jadi server mengirimkan file MPD ke klien. Klien menganalisis file MPD untuk mendapatkan informasi tentang segmen video yang tersisa dan tersedia, termasuk URL, bitrate, dan durasi. Klien memilih segmen video yang sesuai dengan kondisi jaringan. Dia memilih kondisi video yang sesuai dengan kondisi jaringan dan kemampuan perangkat. Kemudian klien mengunduh segmen video yang dipilih secara bertahap berdasarkan URL yang ada di MPD. Nah, decoding dan pemutaran segmen video yang telah diunduh, didekode dan diputar secara berurutan. Jadi adaptasi bitrate selanjutnya, klien terus memantau kondisi jaringan dan secara dinamis menyesuaikan bitrate video yang diputar dengan memilih segmen yang berbeda berdasarkan informasi di MPD. Oke, selanjutnya pengelolaan cost atau quality of service. Oke, untuk konsep cost adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa jaringan mampu memberikan tingkat layanan tertentu untuk aplikasi yang membutuhkan performa spesifik. Dalam konteks multimedia, cost bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal dengan meminimalkan gangguan seperti buffering, penurunan kualitas video, atau audio yang terputus-putus. Kemudian untuk penerapan cost dalam jaringan multimedia, yang pertama itu prioritas traffic. Berikan prioritas pada data real time seperti video dan audio dibandingkan data biasa, seperti email atau file transfer. Kemudian bandwidth allocation, menyediakan bandwidth yang memadai untuk aplikasi multimedia agar transmisi data tetap lancar. Ketiga, pengendalian delay, mengurangi waktu tunda atau latensi dalam transmisi paket multimedia. Yang penting untuk komunikasi interaktif seperti panggilan video. Keempat, packet scheduling. Ini menggunakan algoritma pencabulan seperti weighted fair queuing untuk memastikan data multimedia diproses lebih dahulu. Kelima, traffic shaping mengatur pola pengiriman data agar penggunaan bandwidth lebih efisien tanpa mempengaruhi kualitas. Kemudian parameter cost yang paling penting untuk layanan streaming seperti StreamPro. Yang pertama itu bandwidth. Kapasitas jaringan yang dibutuhkan untuk mengalirkan data multimedia tanpa gangguan. Bandwidth yang cukup memastikan video dapat dimainkan dengan kualitas tinggi. Kedua, latensi atau delay.
waktu tunda antara pengiriman dan penerimaan data. Jadi, latensi terendah diperlukan untuk streaming real time dan komunikasi interaktif. Ketiga, jitter. Variasi waktu antar paket yang diterima, jitter rendah sangat penting untuk memastikan audio dan video tetap sinkron. Paket loss, proporsi paket data yang hilang selama transmisi. Jadi kehilangan paket yang tinggi dapat menyebabkan kualitas video menurun atau terputus. Kelima, reliability. Kemampuan jaringan untuk mengirimkan data secara konsisten dan gangguan atau kehilangan. Jadi kandalan tinggi menjaga kelancaran streaming. Kemudian bandwidth management. Bagaimana Stream Pro dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth saat trafik jaringan tinggi? Pertama itu implementasi protokol adaptif. Menggunakan protokol seperti DAS, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP atau HLS, untuk menyesuaikan kualitas video dengan bandwidth yang tersedia. Jika bandwidth menurun, kualitas video diturunkan secara otomatis untuk mencegah buffering. Kemudian kedua itu kompresi data. Menggunakan format video yang efisien seperti H265 atau HFC untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas visual. Caching lokal, menyimpan sementara konten yang sering diakses di perangkat pengguna untuk mengurangi kebutuhan bandwidth. Keempat, cost management, memberikan prioritas pada layanan streaming untuk mengelola jaringan melalui mekanisme quality of service untuk menghindari kemacetan. Dan terakhir, penggunaan algoritma traffic shaping, membatasi atau mengatur aliran data untuk memastikan bandwidth pendistribusian secara merata di antara pengguna. Kemudian peran CDN atau Content Delivery Network dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Yang pertama, mengurangi latensi. CDN ini menyimpan konten di server yang tersebar secara geografis lebih dekat dengan pengguna. Jadi hal ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengirim data dari server utama ke perangkat pengguna. Yang kedua, distribusi beban. Distribusi beban ini mengalihkan trafik ke server terdekat, membantu mencegah kemacetan di server pusat, jadi menjaga kecepatan dan stabilitas streaming. Kemudian untuk yang ketiga, meningkatkan keandalan. Jika satu server persediaan gagal, trafik dapat dialihkan ke server lain tanpa mengganggu layanan. Memastikan ketersediaan konten. Yang keempat, optimasi bandwidth. Jadi CDN menggunakan caching untuk menyimpan konten yang sering diakses, mengurangi kebutuhan untuk mengunduh data berulang kali dari server utama. Dan yang kelima itu streaming yang lebih cepat. Dengan mengurangi jarak fisik antara pengguna dan server, CDN mempercepat pengiriman data yang penting untuk streaming video beresolusi tinggi. Selanjutnya, solusi untuk jam sibuk. Bagaimana protokol adaptif seperti DAS, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, dapat membantu mengatasi masalah pada jam sibuk? Yang poin pertama itu streaming beradaptasi. Jelas memungkinkan streaming video yang dapat beradaptasi secara dinamis sesuai dengan kondisi jaringan dan kapasitas perangkat. Ini berarti bahwa kualitas video akan berubah sesuai dengan kecepatan internet saat itu, sehingga mengurangi buffering dan memastikan pengalaman menonton yang lebih halus. Yang kedua itu pembagian segmen. DAS membagi konten multimedia menjadi segmen kecil yang dapat diunduh secara terpisah. Ini memungkinkan perangkat untuk mengunduh segmen berdasarkan ketersediaan bandwidth saat itu, sehingga mengurangi tekanan pada jaringan. Yang ketiga, manifest file. DAS menggunakan file manifest, media presentation description, yang berisi informasi tentang berbagai representasi, kualitas, dan metadata, seperti bitrate dan resolusi. Jadi perangkat menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang segmen mana yang harus diunduh berdasarkan kondisi jaringan saat itu. Yang terakhir, kinerja optimal.
Dengan mengadaptasi kualitas video secara real-time, DAS dapat mengurangi masalah buffering dan penurunan kualitas video selama saat-saat jaringan padat, sehingga pengalaman menonton tetap optimal. Kemudian, apakah pengaturan ulang jaringan dengan implementasi arsitektur SDN (Software Defined Networking) dapat menjadi solusi untuk jam sibuk? Berikan alasan Anda. Ya, implementasi arsitektur SDN dapat menjadi solusi efektif. Alasannya, yang pertama, pengelolaan jaringan yang dinamis. SDN memungkinkan pengaturan ulang jalur jaringan secara real-time berdasarkan kondisi trafik. Ini dapat mengarahkan trafik streaming ke jalur dengan kapasitas lebih rendah atau lebih optimal, menghindari kemacetan pada jam sibuk. Kedua, prioritas layanan streaming. Dengan SDN, Stream Pro dapat menetapkan aturan cost yang memastikan data streaming memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan jenis trafik lain, seperti email atau file transfer. Tiga, monitoring dan respons cepat. Jadi SDN memberikan visibilitas menyeluruh terhadap kondisi jaringan dan memungkinkan pengambilan keputusan cepat untuk menyesuaikan routing atau alokasi bandwidth. Dan yang keempat, skalabilitas jaringan. SDN mempermudah penambahan kapasitas jaringan atau virtualization untuk mengakomodasi lonjakan traffic pada jam sibuk tanpa perlu perubahan fisik pada infrastruktur. Baiklah, sekian presentasi dari saya untuk tugas sistem multimedia, dan terima kasih.